Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita teruskan. Kemarin kita sudah sampai salah satu kebaikan Allah untuk membuka jalan ke surga, menutup jalan ke neraka melalui membangun keluarga yang benar. Berulang-ulang ditegaskan oleh Allah, tilka hududullah. Allah membuat batasan-batasan agar kita tidak terjerumus. Yang membuat kita itu melampaui batas tidak ada lain kecuali hawa nafsu. Maka nanti kalau kita perhatikan susunan ayatnya, ada yang unik. Masih berbicara tentang keluarga, ada nyelip dua ayat yang secara sepintas seolah tidak memiliki kaitan, yaitu hafidu ala sholawati wassolatil wusta. Dan hari wusta niku waktu-waktu nafsu. Waktu males karena panas berarti dohor, karena sibuk berarti asar. Nah itu menarik ternyata, bahwa kedudukan selipan ayat yang terkesan tidak nyambung itu adalah untuk menandai bahwa sepanjang anggota keluarga itu masih menegakkan sholat, maka ikhtiar mengendalikan hawa nafsu dalam mentalak atau rujuk atau lain-lainnya urusan rumah tangga, insya Allah bisa terkendali. Kurang lebih itu. Karena begini, di situ diceritakan di selipan ayat, kita mau prolog dulu ya. Nabi celingak-celinguk yang sholat setitik, barang di absen pading dengan diki, anu sing sabin, anu sing lagi teturonan, panas ngejeprik. Apa nih pading sibuk dewek orang utamakaken salat iku. Nah perceraian juga semua sibuk mempertahankan hak dan pembelaan dirinya. Kadang lupa Allah. Orang rujuk juga belum tentu karena ingat Allah. Sibuk mempertahankan dirinya. Nah sholat ini menjadi katalisator agar semua tindakan itu la'allakum yatafakkarun. Kan gitu konsepnya kemarin tuh. Otaknya jalan lah dalam mentalak, dalam rujuk. Nah sekarang kita akan masuk konsep menyusui, agar menyusui itu seperti yang kita maksud tadi, menjadi jalan pintu ke surga dan menutup jalan pintu ke neraka. Kita akan baca ayat kita mulai dari 233. Nanti kita akan bertemu orang dari tinggal mati laki nih, primen ke cara ngelamar itu, atau booking ngelamar. Nah itu juga perlu orang-orang itu sholat di situ. Sebab menurut salam kau ini tasblang, sedangkan kudu sir. Urule wong tembakan ditinggal mati laki nih. Ajur kalingan kita lak lihat lanang lian itu. Apa? Ya cup-cupan. Wal iya ya kali ingatannya. Dia serba apa? Wal walidatu, dan istri yang melahirkan berarti statusnya jadi ibu. Istri yang sudah melahirkan, para istri yang sudah melahirkan, waladun anak, walidun singgawi anak jenis lanang berarti bapak, walidatun
wong wadon sing gawe anak berarti ibu. Jamak muannas salimnya al-walidatu. Wal walidatu wa berarti atof, berarti masih sambungan dengan sebelumnya. Wal walidatu, dan adapun istri-istri yang telah memiliki cabang bayi, yurdi'na, kan pokoknya ibu, turunannya cabang. Yurdi'na, nah ini tidak pakai fi'il amr, tapi juga artinya sama, wajib. Tuh, wajib memberikan susuan, menyusui. Berarti hukumnya bukan mubah, wajib. Kalau dilanggar, 1 timbulnya dosa, 2 terbukanya pintu neraka, 3 berkemungkinan timbul madorot. Bisa ke ibunya, bisa ke anaknya, itu udah rumus. Ya. Jadi tidak ada uzur kecuali karena melindungi ibu. Berarti medis, keterangan dokter, khawatir kalau menyusui mungkin ibunya sakit atau anaknya sakit. Yurdi'na, hendaknya lah menyusui, auladahunna, anak-anaknya itu, haulaini, selama 2 haul, 2 masa, 2 tahun, sampai haulnya ngehol. Kamilaini, sempurna, jangan dikurangi, tapi boleh juga lebih, ya. Tapi nanti ada problem nih lebih nih, ya. Itu liman, bagi orang aroda yang memang menghendaki ayutimma, untuk sempurna 2 tahun. Ar-radha'ata, dalam hal kegiatan tanggung jawab menyusui itu. Boleh kurang 1 bulan, boleh. Pahalanya insya Allah berpahala, tapi belum sempurna. Wa'alal mauludi, dan berikanlah wa'ala, ya saya berikan. Wa'alal mauludi, dan berikanlah kepada anak, lahu, untuknya, rizkuhunna, rizki miliknya, wa kiswatuhunna, dan pakaian miliknya, bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Ada kemungkinan keburu meninggal bapaknya pas masih menyusui anak itu. Ibunya kesulitan bekerja karena harus menyusui bayinya. Faktanya walaupun masih bayi punya waris dari bapaknya. Tidak miskin dong, punya waris kok. Maka ini kan dilematis nih. Kan kalau di dunia kerja cuti menyusui itu, kesulitan kerja, maka ibu dan anak ini pasti hanya mengandalkan apa yang ditinggalkan almarhum bapaknya. Dalam kasus seperti ini, warisan milik bayi atau anak yatim itu boleh digunakan bil ma'ruf, ala kadarnya yang baik, tidak boleh nakal oleh ibunya, dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisinya dan juga popok, pampers, apa maning pun, apa sing ditali-talikan disebutnya apa kan, gurita dan sebagainya. Tapi bil ma'ruf, yang memenuhi ala kadarnya lah, jangan berlebihan.
Ya, karena bagaimanapun sisanya adalah tetap milik si anak yatim itu. Tidak boleh disalahgunakan, kendati pun oleh ibunya, kendati pun atas nama dalam rangka menyusui, nggak boleh. Kelak nanti kalau sudah tidak sibuk menyusui, ibunya sudah bisa menjadi apa disebutnya itu yang orang tua tunggal itu sebutnya apa? Single parent, mencari nafkah. Karena tetap kewajiban memberi nafkah pada anak mewajib. Nah, setelah selesai masa menyusui. Berarti waris milik anak yatim berhenti kebolehannya setelah tidak menyusui, karena harus cari kerja. Kalau enggak cari suami baru, agar ada yang bertanggung jawab kepada janda itu dan anak yatim itu. Ya, jadi harus realistis ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Jangan khawatir, jangan gugup walaupun ditinggal mati suami, meninggalkan anak yatim, warisan pas-pasan. Jangan khawatir. La tukallaf nafsun illa wus'aha. Karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang oleh Allah diberi beban kecuali lebih dahulu oleh Allah mempersiapkan bagaimana cara menjawab persoalan itu. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan tidak ada beban yang tidak bisa dijawab, itu artinya Allah ketika memilih para hali dengan suatu kesulitan, para hali mungkin lupa sudah setahun yang lalu Allah mempersiapkan para hali untuk menjawab kesulitan itu. Sudah pasti ya. Ada yang lupa Allah, ya lupa cara mengerjakannya. Wong berkalingan Allah, kan hanya Allah yang tahu kunci jawabannya kan. Jadi jangan gugup, jangan takut terhadap qadar Allah meninggalnya ayah, meninggalnya suami. Ayat ini yang dimaksud dengan la tukallafu nafsun illa wus'aha dapat dipahami orang bisa ditawar nyusui kun. Tidak boleh cengeng karena sudah pasti disiapkan cara menjawab beban itu. Bebannya apa? Ayo bebannya apa di sini? Ar-radha'ah. Ya. Bebannya kan ar-radha'ah, menyusui. Jadi harus tidak mungkin ada ibu yang gagal menyusui anak kecuali karena medis loh. Ya, kecuali karena medis dianggap berbahaya secara medis, mungkin untuk ibunya, mungkin untuk anaknya, maka yang lain sudah dijawab oleh Allah. Dipersiapkan siapapun yang mengalami situasi dilematis pasti bisa menyusui anaknya, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Tapi apabila yutimma, menyempurnakan, maka itu yang terbaik. Itu maksudnya ya. La tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh loh yang namanya ibu itu dibuat menderita oleh sebab anaknya. Wala mauludun, tapi sebaliknya anak juga tidak boleh dibuat menderita bi waladihi. Wala mauludun, dan tidak boleh juga seorang ayah itu dibuat menderita biwaladihi oleh anaknya. Wa 'alal warisi mislu dzalika, ahli waris juga demikian pula. Siapa ahli waris itu? Anak-anaknya juga nggak boleh ya saling membuat menderita. Nah, ini menunjukkan semua ada
batasannya. Tapi batasan yang dibuat Allah pasti melindungi semua hajat manusia. Seperti bayi dilindungi oleh Allah untuk mendapatkan nutrisi terbaik. Nggak mungkin lah ya, kecuali karena hawa nafsu wadon edan, laki ini edan, pasti anak nggak keduman susu ya. Pasti Allah udah menciptakan rezekinya ya. Nah itu kan rezeki dari Allah, dititipkan ke ibunya, maka bapak harus melindungi rezeki itu untuk anak. Dibuat sehat, jangan disuruh kerja lagi waktu menyusui ya, dan jangan dikerjain ya karena capek. Fa in arada fisolan, maka apabila ayah dan ibunya itu menghendaki fisolan untuk menyapih, mungkin belum genap 2 tahun, mungkin karena sudah sempurna 2 tahun, kan harus disapih. Menyapih itu bisa karena tuntas, bisa karena belum tuntas, situasi ekonomi mendesak kudu megawe tuh. Maka kedua belah pihak, ayah dan ibunya itu diizinkan menyapih selama sepakat. Dua orang ini sepakat, ayahnya ikhlas, ibunya juga ikhlas. Mungkin yang mendesak ayahnya, semalah aja mulai maning kah ngegosok kelabi tetangga kah dia, karena pekerjaannya membantu nyetrika di rumah tetangga. Ya udahlah ya, daripada kesana kemari nggak dapat uang, akhirnya disapih. Atau ibunya mendesak kepada bapaknya, Pak udahannya aja, mamanya udah payah gitu saja. Yang jelas harus ada kesepakatan, watasyawurin, dan harus ada musyawarah. Maka terhadap batasan ini, tindakan-tindakan hawa nafsu itu timbulnya dosa ya. Suami mengancam akan mencerai karena suami juga kesel lihat istri nyusui anak terus tuh, jealous, cemburu ya. Kan banyak suami yang tidak sholat itu lupa diri, makanya nanti dikatakan sholat ini ya. Kan suami itu kayak bocah, ibune nyusui anak dibanting kan tuh, makanya nanti dikatakan sholat. Kita jangan mikirnya normal, kan banyak suami yang menganiaya bayinya. Justru sing edan itu sing akeh sih. Nah, daripada timbul fitnah kedanan mekonon, maka Allah mengizinkan. Ini seger apa ya? Sebab kalau dipaksakan madorot nih, cekcok baik ya. Fala junaha alaihima, maka keduanya tidak menimbulkan dosa. Wa in aradtum an tastardi'u, tapi ada lagi kasus nih. Tradisi Arab dimungkinkan menyusukan dengan ibu susuan terbaik. Nah, saya belum bisa memberikan pandangan, Ustadz, istri saya ini gordat, goreng adat. Tapi saya nggak mau mencerai, udahlah terlanjur, saya ikhlas, saya jadi suaminya. Tapi saya nggak mau anak saya mewarisi gordatnya melalui susu, ya, melalui penyusuan. Saya pengen carikan ibu susuan yang terbaik. Saya belum bisa ngasih pandangan gitu tuh. Wa in aradtum, dan jika kalian mau, berarti suami istri, antas tardi'u, mencarikan yang mau menyusui, auladakum, untuk anak-anakmu, fala junaha, pada dasarnya tidak mengapa, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, selama ada kesepakatan jasa bayarnya. Tuh, jadi harus
harus profesional. Dibuat catatan depan notaris karena nanti berakibat pada pengetahuan ini adalah mahram. Tuh ya. Depan notaris ya. Tapi salamtum, tidak boleh suka rela. Harus ada bayarannya. Ini maksudnya profesional gitu. Ya, profesional. Nah, inilah kendala kita ibu-ibu yang pontang bengen ya. Karena untuk ke Serang itu pakai mobil power ya. Berangkat subuh balik bisa bengi kok. Zaman bengen pontang panting. Maka ibu-ibu yang duwe bayi dititipakan yang tetangga-tangga nih. Kok nangis disusoni kok. Tidak ada catatan nur kalingan kalau ibu pernah ibu gitu. Wacak-acakan akhirnya. Kok apa akibatnya pading ireng? Itu mah daerah kan ya ireng ya. Berkata gitu. Daerah. Kan adat kita mengkonon ya bengen ya. Dititipakan yang tetangga karena memang perjalanan jauh aja maning dulu ya ke daerah ke Trisakti kenapa kun? Grogol itu bis kupu-kupu bisa dorong begitu. Maka anak-anak cilik ditinggal, dititipakan ning bibi ning dulur. Nah kata-kata salamtum harus profesional. Ora oleh nganggep dulur dewek profesional ya. Jadi dari zaman dulu Islam menginginkan profesionalitas. Mas Yurian nih adat nih pontakonon ya. Bengen makono saya. Wattaqullah, takutlah pada Allah. Berhati-hati nitip anak itu. Berhati-hati, khawatir anak kita nggak tahu, akhirnya menjadi satu ikatan keluarga yang boleh jadi secara gen rusak. Karena ada hal-hal yang sebetulnya Allah yang tahu apa pokok masalah madorotnya. Kalau dalam satu susuan itu berumah tangga. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir. Nanti terhadap yang kalian lakukan Allah tahu dan mengabarkannya nanti. Kamu tuh dulu ceroboh ya nanti, daripada kata-katain Allah nanti di akhirat, mendingan hati-hati sekarang. Nah, dari gambaran tentang masalah menyusui saja sudah terlihat Allah membuat batasan-batasan bagi yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini batasan diterajang ini. Contoh, kecenderungan istri sekarang karena kerja maka tidak sempurna menyusui anak. Ya, itu sudah melanggar batasan Allah. Walaupun sudah ada pendekatan baru menyimpan air susu ibu di kulkas. Saya punya informasi penelitian bagus. Bayi-bayi itu selalu saja miringnya itu ke arah bantal bekas tetek mamahnya. Selalu aja penelitiannya begitu. Jarang bayi itu miringnya itu ke arah lain. Jadi ada pembau itu apa sebenarnya? Penciuman. Dia ngejar itu. Betapa kita menyiksanya ya. Itu ibunya sedinahan megang. Dia bukan butuh dot. Dia butuh apa pun ya. Allah telah menganugerahkan pada apa yang dimiliki ibu-ibu bagian terpenting dari anak-anak itu. Disiksa seharian. Memang awan ketemu dot manik kalau pembantu hendak mama ira, tapi bukan itu yang dicari mungkin. Ya, jadi ya Allah ya, kalau saya presiden saya beri cuti 2 tahun cuti kerja untuk ibu-ibu. Enggak rugi loh. Negara itu enggak kehilangan uang dibanding biaya pengobatan anak-anak yang tidak sempurna susuannya.
Mahal loh cover ininya, cover kesehatannya, karena kualitas hidupnya buruk, karena tidak sempurna nutrisi dari Allahnya itu. Nanti covernya buruk, nggak produktif lagi, banyak masalah psikis. Jadi tentara lulus kan shock lah seleksinya. Jadi polisi lulus, jadi satpam lulusnya. Wong lemah kalau nggak minum asik. Nah ini pekerjaan Asia mestinya. Nah sekarang kita masuk juga memerlukan pikiran dan tidak boleh terjebak hawa nafsu, yaitu perempuan-perempuan yang diuji suaminya meninggal duluan. Walladzina yutawaffawna, yu berarti majhul, pasif. Yutawaffawna minkum, yang suaminya diwafatkan. Wa yadharun ajwajan, lalu meninggalkan istri, janda apa disebutnya kalau di KTP itu? Cerai mati, ya. Nih, ngejawab siapa ku niko? Anu tokcer kan kayak berpengalaman. Kembali memakai kata tarabbas, seperti pasukan dalam peperangan mengintai musuh. Tidak boleh menunggu, sekedar menunggu, tapi mengamati, memelihara diri, khawatir ketembak musuh. Jangan sampai celaka dalam menunggu itu. Maka perempuan-perempuan yang diwafatkan suaminya menjadi janda cerai mati, yatarabbasna, haruslah menunggu bi anfusihinna, dengan dirinya sendiri, ya, selama arba'ata ashhurin wa asharon, 4 bulan plus 10 hari. Prakteknya bagaimana? Ada yang dikerem ning umah, ya, dengan bahasa lain dipingit. Ada yang pembatasan makro, tidak boleh kecuali pengajian, ning pasar ngedengok dulu. Ada yang pembatasan mikro, lebih sempit lagi. Tapi yang terpenting adalah jangan dilamar dulu. Dilamar itu kan inden, ya. Inden aja nggak boleh, apalagi dinikah. Faida balagna ajalahunna, nah nanti kalau sudah sampai batas waktu berarti 4 bulan hari ke-10. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka sudah boleh, tidak mengapa bagi terhadap apapun yang mau dilakukan dengan dirinya sendiri. Apa aja bebas, sudah bebas. Arep ning mall, ning pasar, arep koprol saltu, nerima lamaran, itu udah bebas, ya. Artinya selama 4 bulan 10 hari keadaan menjadi tidak biasa. Selama 4 bulan 10 hari itu buang hawa nafsu, ikuti batasan-batasan Allah. Resepnya bagaimana? Yaitu sebagaimana tadi di pengantar, yaitu hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Tetap harus terhubung dengan Allah. Sebab kalau nggak terhubung dengan Allah, godaannya besar. Memang betul secara badan dikerem, diawasi oleh satpam, tapi medsos jalan terus. Sama aja itu. Lebih global. Nanti kita akan bahas, boleh nggak nginden melamar pakai WA. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan terhadap apapun yang kalian lakukan, ini maksudnya perempuan-perempuan nih dan para lelaki yang mengincar, itu oleh Allah nanti khabir, dikabarkan semuanya kelakuan kita.
dipermalukan kalau ternyata kita kucing-kucingan dengan Allah. Ya. Daripada dipermalukan nanti, maka mendingan berhati-hati sekarang. Alaikum di sini bima ta'maluna, berarti ya janda cerai mati dan juga para calon suami. Ini yang diancam oleh Allah. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Wala junaha, dan tidak mengapa alaikum, hei para calon suami, fima arradtum bihi, apabila kalian itu arradtum. Apa tuh arradtum tuh? Merahasiakan. Bukan merahasiakan, ya. Mengisyaratkan. Bihi min khitbatin nisa'i, ketika melamar, tapi melamar Islamnya jangan dibawa ke sekarang, kan sekarang jadinya pacaran, ya. Ini melamar. Tidak boleh dengan menggunakan bahasa yang dohir. Saya kurang bisa menggambarkan, nggak punya keterampilan begini saya nih. Misalnya kayak bahasa apa kok? Atau kita selesaikan dulu, ya. Au akantu au aknantum, atau dengan kinayah, hiperbola, fi anfusikum, di dalam diri au aknantum, atau merahasiakan dalam hati, fi anfusikum, dalam hati kalian sendiri. Misal aknantum, ya. Gali masih ayu, ya. Lah engkau tak lamar lah. Tapi ini hati doang kok. Kita batasi di situ. Percayalah, suasana hati kita akan dipancarkan oleh Allah. Nanti Allah yang ngirim sinyal ke si janda cerai mati itu. Jangan lebih dari itu. Satu, ya. Harus percaya. Grantes hati itu ditransmisikan oleh Allah. Barang anu ngimpi si janda cerai mati itulah tuh rezeki dari Allah. Sudah ketiga kali saya mimpi parhali terus. Lah keseng luwih enom tai kene je. Aduh, enggak berdaya dia, wong mimpi itu kan apa ya, ilham, ya. Ini pasti dari Allah, bukan mungkin dari setan. Ini berat untuk saya. Musibah pasti ada kebahagiaan. Tapi yang paling prinsip adalah arradtum, merahasiakan. Jadi bentuknya misalnya namanya Fatimah. Jadi ingat dulu titik. Rupanya si LBK, cinta lama belum kelar, terselang almarhum suaminya itu. Jadi ingat dulu, Pak. Dilamuni be, apa yang maksud tulisan perhalikan, ya? Apa masalah utang bengen, ya? Lebih dari itu haram. Keharaman ini menyebabkan dia nggak boleh lagi menikah. Tuh, ya. Namun apa yang terjadi? Orang lupa batas ini, sehingga bahasa-bahasa yang vulgar terjadi. Pak, kamunya berani amat nolak lamaran saya. Lupa bahwa ini berbahaya. Sulit mendapatkan keberkahan dari awal langkah yang salah. Iki sing diajari lanange wong wadon menonggoni bae. Nah, berarti walaupun menggunakan WA, selama bahasa verbalnya itu vulgar, haram. Saya jadi maje medsosan klan wong wadon ditinggal mati laki nu nonggoni bae. Tapi yang jadi masalah pedipit-dipit nangnya. Nah, saya lebih setuju aknantum, perkuat gerintes hati, nanti Allah yang mentransmisikan. Kode kesalib. Alim Allah, hati-hati loh. Allah tahu loh.
Ya Allah Maha tahu. Annakum satadkurunahunna, bahwa kalian itu akan ngomongi terus sifat itu, soal perempuan itu. Jadi jangan coba-coba menipu Allah. Akhirnya ditegur, kamu udah komitmen gak ngelamar sekarang kok. Enggak. Allah tahu ya. Nah ketika Allah mengancam, Allah tahu, jangan coba-coba melanggar ya. Ini bahaya ini. Walakin la tuwa'iduhunna sirron illa an taqulu qaulan ma'rufan. Akan tetapi tidak boleh juga tidak menjanjikan kepada janda-janda yang cerai mati itu sirron, menjanjikan tuh. Tapi sir, kalau tadi melamar, ini menjanjikan. Fat, masih ada tuh 2 rumah lagi yang masih kosong. Itu jatah kamu. Menjanjikan. Sir nggak itu? Sir itu nggak boleh illa antakulu qaulan ma'rufan, kecuali dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Fat, nggak usah sungkan-sungkan, kalau butuh telepon saya. Udah gitu aja. Isparuh Halim lebih mahir lah. Wala ta'zimu, dan janganlah terlalu berambisi. Uqdatan nikahi, untuk cepat-cepat ijab kabul. Hatta yablugha alkitabu ajalahu, sampai catatan iddahnya itu selesai. Wa'lamu, kok diulang lagi? Oh, kelompat tadi ya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, Allah tahu kok apa yang ada dalam hati kalian. Jangan coba-coba berbohong pada Allah, walaupun kita bisa pura-pura pada orang lain. Fahdaru, lihat tuh, fahdaru. Ini fi'il amr. Hindari mahibah secara terang-terangan, hindari menjanjikan kecuali dengan kata-kata yang baik. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Tapi Allah tahu kok para lelaki sering melakukan kesalahan. Ya, maka segera bertobat. Nah, terhadap kasus ini yang kita saksikan adalah banyak yang jalan cerita perkawinan itu, mengawini janda ditinggal mati suami, itu tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ini. Terus berumah tangga, udah kalian tidak lupa ini perbuatan dosa. Mestinya kedua belah pihak bertobat dulu. Itu loh. Memang tidak membatalkan pernikahan, tetapi apa artinya pernikahan dengan membawa dosa besar? Fahdaru. Maka dikunci oleh Allah, annallaha ghafurun. Allah itu maha mengampuni. Ayo cepatan minta ampun maksudnya. Halimun, ngerunyani, bukan ane madorot. Mbu anak jadi cacat, mbu cekcok baik. Tuh, halim, ngerunyani. Ya, pengen dikudu nyanyi Allah udah maksudnya konon. La junaha. Nah sekarang ini juga memerlukan otak yang dingin ya, jangan pakai hawa nafsu. Dalam kasus kecewa tertipu istri, baru saja selesai akad, akhirnya ketahuan sesuatu yang istrinya tidak jujur. Sekarang pilihan ada di suami, pilihannya mencerai, sementara belum pernah melakukan hubungan badan, atau
mahar juga belum disebut. Artinya mahar boleh, jadi boleh mahar tidak disebut dulu, boleh. Maharnya ada tapi belum disebut. Mahar itu wajib, tapi wajib menyebutnya tidak. Ya, mahar itu wajib, wajib wujudnya, wajib adanya, tapi wajib menyebutnya tidak. Namun KUA pemerintah kita itu ngerunyani para suami, maka dipaksa kita menyebut. Sebab kalau tertunda menyebutnya, maka istri diberikan kebebasan untuk menentukan pir pengen nih. Di bawah otoritas pengadilan dengan dua acuan. Pertama adalah pengalaman mahar bibi-bibi nih. Pengen bibi nilai nikah pir 1 juta aja. Ayo, ketempuan kan. Satu. Yang kedua pengalaman empirik masyarakat sekitarnya kalau dilamar. Kalau dikawin, pir mahar itu. Maka KUA memandang kasihan, takut berlaku hukum seperti itu. Maka dipaksakan menyebut jumlah mahar kan. Itu dalam rangka syaddu dari menghindari keadaan yang tidak menguntungkan buat suami. Karena mahar itu hak istri. Wajib ada kendati pun dengan cara hutang atau cicil. Hutang itu nanti pada saat punya. Cicil itu mahar pir 100 juta. Oke, Pak, 1 hari 100.000 ya, boleh. 1.000 rupiah juga boleh. Bahkan boleh ditunda. Contoh, Pak, kalau belum lunas maharnya jangan hubungan badan dulu, boleh. La junaha, tidak mengapa alaikum, untuk para suami nih, para suami yang apes, intalaktum, yang harus menceraikan istri, intalaktumun nisa, yang menceraikan istri, malam tamassuhunna, padahal belum sempat disentuh, belum sempat digauli. Yang paling mungkin baru sadar ternyata istrinya menyembunyikan sesuatu. Barang ngebuka kerudung ning gulune tato kabeh. Tulisannya I hate you, saya benci kamu. Wah, tuh wis kepegang. Kan selama ini nggak pernah terlihat kan. Itu berarti dibolehkan mengetahui aib seseorang karena untuk menghindari kemadorotan, tapi melalui orang lain. Karena urusannya aib ini. Yaitu belum sempat disentuh au tafridu lahunna faridoh, atau belum sempat dibayar. Satu, atau ditentukan maharnya. Jadi bisa belum ditentukan maharnya, bisa belum dibayar maharnya. Jadi mahar sekali lagi wajib ada. Secara usul fikih disebut rukun ya. Wajib ada. Tanpa mahar tidak ada akad. Dan mahar harus memiliki nilai manfaat, nilai guna. Maka tren sekarang dengan bimahri qiraati surah Ar-Rahman, maharib wawacan surat Ar-Rahman, tidak punya nilai manfaat. Tapi kalau maharnya adalah mengajar Al-Quran yang istrinya belum bisa membaca Quran, maka ada nilai jasanya. Sebagaimana Nabi Musa maharnya megawe pirang tahun waktu kan? 10 tahun. Berarti maharnya adalah dalam bentuk cicilan dari bayaran. Nah, di luar itu wacan Ar-Rahman, wacan Al-Fatihah, setelah ketuntunannya ya, harus memiliki nilai manfaat, baik karena itu barang ataupun karena itu menimbulkan jasa. Gitu ya. Nah, para perempuan harus membatasi diri dan para wali harus melindungi anak-anaknya agar mendapatkan penghargaan dari Allah, bukan dari suami.
Wong yang lagi menghargai Allah kok bukan suaminya. Lah ketika Allah sudah menghargai, banting harga, namanya melampaui batas enggak? Maka terceburlah dia kepada peluang terbukanya pintu neraka. Jadi ingat, mahar itu Allah halim ngerunyani wadon, dikerunyani orang gelem lawes ke. Nah itu ya. Ada kasus maharnya belum ditentukan. Bukan nggak ada mahar, belum ditentukan bentuk dan jumlahnya, tapi sudah disepakati, Mas pasti ada maharnya, jangan khawatir, yakin. Kalau nggak ada batal ya, cerai. Ada kan? Cuma belum ditentukan, atau sudah ditentukan tapi belum dibayar. Bisa karena nanti kalau sudah ada uang, berarti apa namanya? Tenggang, ataupun karena hutang dulu ya. Beda lagi tuh. Beda tuh kalau tenggang dengan hutang tuh, maka dibuat perjanjian atau cicil. Ketiga-tiganya menyebabkan sebetulnya belum diterima si perempuan, keburu suaminya memutuskan talak tuh, maka itu boleh, tapi ada syaratnya tuh. Sudah diniatkan. Nah syaratnya siapa ini? Syaratnya dalam kasus itu yang dirugikan siapa? Perempuan. Ya? Perempuan. Memang sepintas yang rugi lelaki. Kecewa kan lelakinya, maka mentalak. Tapi sebetulnya lagi-lagi Allah melihat kelompok rentan yang akan jadi pembicaraan publik, gosip nggak berkesudahan, wadon dan keluarganya. Maka harus ada ganti rugi material sekedar untuk menghibur hati, karena diperlakukan secara sosial tidak enak, dipegat, durung dia pak-pakaken, rang deulan, apa artinya? Ismu konon diku ya. Nah maka lelaki yang seperti itu wajib memberi namanya mut'atun, kesenangan. Wa matya'uhunna, wajib memberi mut'ah. Apa sih yang menyenangkan istri dan keluarga? Nah ini di bawah otoritas Allah. Ukurannya berapa ratus juta, berapa miliar, bukan itu ukurannya. Cari senangnya Allah. Kan ini dipantau Allah nih. Jangan sampai kita mantan suami tidak mendapatkan kehormatan di hadapan Allah karena tidak mampu memberikan kesenangan pada mantan istri yang dipermalukan secara sosial. Dipantau Allah. Maka jangan kucing-kucingan. Walaupun dari si lakinya kecewa. Tadi kan kecewa karena sesuatu. Saya ketipu orang, kecewa nggak? Iya. Tapi sebetulnya saya ketipu karena ceroboh. Kan orang ketipu karena ceroboh. Namun sekarang yang mau dilindungi Allah adalah kelompok rentan ini, perempuan dan keluarga besarnya. Sekali lagi, ukuran menaik kesenanganku pire berapa tidak ada. Tapi bagi orang yang takut dan ingin mendapatkan penghargaan pada Allah, ingat ini diawasi Allah. Kalau punyanya 100 juta, masa yang ngasih cuma 100.000? Bahkan berbagi juga pasung senang kok. Percayalah Allah akan mengganti yang lebih baik nantinya. Nah ya, wa matya'uhunna, wajib. Bagaimana kalau tidak diselenggarakan? Dosa. Alal musyi'i, bagi yang berkemampuan, qadaruhu, berdasarkan takarannya. Wa alal muqtiri qadaruhu, dan yang tidak berkemampuan juga ada takarannya. Artinya semua pihak wajib bayar mut'ah, baik mampu tidak mampu, masing-masing ada ukurannya. Mata'an bil ma'ruf, untuk memberi kesenangan bil ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Baik, yang ngomong memberi kesenangan siapa tuh? Allah, bukan bebisahan mantan istri. Maka ukurannya adalah keridhaan Allah ya. Allah senang, maka istri juga mantan istri senang.
Allah ridho, mantan istri ridho. Itu cara ngelihatnya ya. Hakon, ini adalah kewajiban alal muhsinin, bagi mantan suami kalau mau disebut muhsin, walaupun ternyata nama mantan suami itu Mang Muhsin. Ya. Perhatikan, hakon alal muhsinin. Ini challenge, tantangan buat para mantan suami. Ternyata pasca mencerai ada problem. Layak nggak mendapatkan predikat muhsin? Nah, itu jawabannya. Ya, jadi setelah melakukan perceraian, ternyata Allah membuka jalan tetap ke surga. Namanya al-muhsin. Caranya apa? Mata. Ya, ada sambal matah. Ya, itu mematah ya. Ini mematah. Wa in tallaqtumuhunna, dan apabila para suami mencerai para istri, min qabli an tamassuhunna, sebelum sempat digauli, wa qad faradtum, nih lihat nih, sedangkan telah ditunaikan, lahunna kepada mereka, faridotan, maharnya, itu beda lagi tuh. Ya. Ini kasus lain. Yang tadi kasusnya dua-duanya sama. Fanisfu ma faradtum, maka kalau terpaksa, ini jawaban dari ayangfu ya. Baca belakangnya dulu, kita ke depan. Fanisfu lamun kepepet mah, silahkan potong diskon 50%. Kalau sudah ditunaikan, ditarik 50%. Kalau masih utang, tinggal 50% bayarnya. Tuh. Karena kan wujud mahar itu. Illa ayyafuna, kecuali dilebihkan, dimaafkan. Au yafu alladzi biyadihi 'uqdatan nikahi, atau keluarganya itu memaafkan. Wa antafu, tapi lebih baik memaafkan sih. Berarti apa tuh? Jangan ditarik. Jadi jangan cari celah rendah, jangan. Tadi muhsin, yang sekarang muttaqin. Kalau tetap pengen disebut orang bertakwa, apa burit kaparan kan? Sikut buritku. Borok sikutan. Yang kecewa ke mantan istri, tapi jangan membuat Allah itu murka, mencabut status takwa kita. Itu perlunya akal pikiran yang jernih, sehat. Ustaz, kalau kasus yang kemarin dia tetap ngambil, boleh ditarik, tapi dia ngambil udah biarin aja nggak apa-apa. Oh, itu akrabul taqwa. Keren itu. Lebih baik. Ada yang konon, malas ruwet. Itu namanya bukan orang bertakwa, malas mikir orang. Cuma suruh mikir ini mah. Kan wong serang ya, lawan pegatan kan ngajak ribut. Beberapa di antara kasus aja ribut lah. Terus jauhin keluarga ini kan kononnya. Karena malas mikir. Walatan saul fadla bainakum. Jangan coba-coba karena kekecewaan kalian lupa al-fadla, anugerah dari Allah bainakum, di antara kalian waktu awal-awal mau rumah tangga. Pasti punya masa-masa indah. Itu Allah yang ngasih. Jadi jangan kecewa, lupa. Iya ya, pernah demen. Nggak gampang ngedemeni wadon. Ya, ada yang samdur kemarin tampil di TV lagi ya. Ya Allah, kayak bebatang runyakan kan ya. Itu tidak normal tuh, tidak mempunyai cinta dari anugerah Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Hati-hati, nanti dilaporkan Allah di akhirat dalam bentuk dipermalukan, diberitakan. Daripada dipermalukan di akhirat, mendingan berhati-hati sekarang. Semua memerlukan pemikiran, tidak boleh pakai hawa nafsu.
karena Allah membuat batas untuk dipikirkan. Nah, ini sulit bagi orang yang tidak punya hubungan dengan Allah. Tiba-tiba ujug-ujug hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Di tengah-tengah ayat-ayat tentang perkawinan, cara menyusui, cara mentalak, cara menghargai mantan istri. Bahkan kemudian disambung lagi di 240, ketemu lama nih talak maning. Ane penumpang gelap. Mengingatkan kita, akal pikiran sehat itu hanya bisa diproduksi oleh orang yang sholat. Hafidhu, maka jagalah oleh semua pihak, baik dalam konteks mau menikah, mau membangun rumah tangga, mau cerai bubaran, mau menyusui anak, atau mau mencerai yang belum sempat digauli. Ayo semuanya hafidhu, peliharalah semua hal tentang sholat, ala salawati, semua sholat, wassolatil wusta. Nah, kalau umum disebut, khusus juga disebut, maka salah satu tidak menasah tapi meminta penguatan salah satunya, yaitu tentang terutama wassolatil wusta, sholat-sholat yang sering ditinggalkan karena satu, saking panasnya, yaitu sholat duhur, atau kagol ujung kerja, yaitu asar. Nah, itu sibuk, semua diliputi hawa nafsu, seperti sibuknya dengan hawa nafsu orang mencerai, seperti sibuknya hawa nafsu bapak dan ibu berdebat soal penyapihan anak dari susuan. Semua hal sibuk, istagol bisyahwat, disibukkan oleh syahwat, maka kehilangan akal sehat. Hanya dengan cara sholat orang masih berpeluang berpikir sehat, sehingga keputusan-keputusannya itu tidak jauh dari batasan-batasan Allah. Nah, terutama kita diuji, Nabi celengak-celinguk, lur bro pading nendikin batu-batu iki, wajar paling panas dia lah ke payung dohor. Ada yang mengatakan itu maksudnya asar, ternyata masih di kebun, ya. Maka kata Allah, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Kita diuji di situ. Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri hanya untuk sholat, kita akan sulit mengendalikan diri untuk kasus besar lainnya. Ini dianggap oleh Allah yang paling ringan. Dalam kondisi apapun sholat itu paling ringan. Yang lainnya mengoperasikan mesin, mengoperasikan mobil, menghadapi persidangan talak, itu lebih berat. Sholat itu paling ringan. Kalau sholat saja tidak mampu mengendalikan diri, yang lain berantakan. Maksudnya sholat itu adalah amalan yang paling ringan, yang paling gede dampaknya, paling ringan. Ya kan cuma ngambil wudhu ngadeg peraga, kan nggak pakai rapid antigen segala. Waqumu, dan berdirilah kalian, tegaklah kalian sepanjang sholat itu lillahi, hanya kepada Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Wah, sulit benar. Lagi persidangan talak di salat khusyuk sulit. Tapi kalau kita mau, maka Allah membantu kita khusyuk. Fa in khiftum, dan apabila kalian itu khawatir gagal melaksanakan sholat secara normal, jalan boleh kok. Dalam keadaan situasi apa kamu? Lagi perjalanan, ya lagi perjalanan. Salat ningken daraan. Auruk banan, atau sulit fisiknya, maka apa nanilah. Ya. Faida amintum, barulah kalau keadaan sudah aman, sudah longgar, fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka tegakkanlah sholat itu dengan berzikir, itu tegakkan sholat sebagaimana yang pernah diajarkan secara
standar, sesuai kaidah, sesuai kafiat, sesuai tuntunan. Nah, di sini ada kaidah bapak-bapak, ibu-ibu menyelesaikan kesibukan agar segera menikmati sholat secara aman itu diutamakan. Ya, menyegerakan kesibukan agar segera menikmati sholat secara aman itu diutamakan. Tuh, ya. Nggak boleh memperpanjang kesibukan, menyegerakan. Nggak boleh mengkemengkul lah. Nah, sekarang kita masuk lagi. Istri keburu dicerai, suaminya bager. Keburu ditinggal mati suaminya, tapi suaminya bager. Nyiapkan proteksi, khawatir istrinya itu kurang happy ya. Mah, nggak lama lagi papa meninggal loh, wasiatnya. Kalau meninggal, jangan kawin dulu. Jangan khawatir, pengorbananmu menahan diri setahun, saya sediakan 1 miliar. Keren ini, melebihi asuransi. Sing jadi pokok perkara setahun izin ke, karena melampaui hududullah, yaitu 4 bulan 10 hari. Ketika Allah membuat angka, jangan ditanya kenapa nggak 5 bulan. Allah yang tahu dan kita nggak tahu. Kalau kita beriman pada Allah, percayalah ada kebaikan di situ. Kalau lebih dari itu ada kemudaratan. Nah, suaminya kebablasan, tapi hebatnya mau meninggal itu. Mah, kemungkinan ketika membaca papa sudah di alam baka. Tolong beri kesempatan saya menjadi suamimu setahun aja, baru menikah lagi. Di bawah tungku kamu gali ada 1 miliar. Ternyata kau bong mantungku jadi. Apa nggak bertentangan tuh wakil? Ya makanya ini mau dijawab oleh Allah. Primen ke. Ini urusannya nggak tanggung jawab, udah meninggal dia. Sekarang yang harus kita tolong istrinya ini gimana nih, mantan istrinya nih. Tahun ke. Ya, fa'in, mana itu? Ingat ini janda lagi nih, Parhali. Walladina yutawafauna, dan juga terhadap para suami yang diwafatkan minkum di antara kalian, keburu meninggal. Wa yadaruna azwajan, sedangkan ada janda cerai mati yang ditinggalkan. Plus wasiatan, meninggalkan pula secarik wasiat di azwajihim, terhadap yang mengikat istrinya. Wasiatnya adalah mata'an, dapat imbalan kesenangan, bentuknya yang bermanfaat dan dapat digunakan, materi maksudnya. Ilal hauli, sampai batas 1 tahun. Ghaira ikhrajin, nggak boleh keluar dari rumah, termasuk di hitbah. Tuh, diperboden setahun tapi diupahi. Nah, sekarang primenku ya. Nah, pasti timbul madorot untuk si perempuan, sedangkan si suami sudah ngeluyur ke alam lain, nggak punya urusan. Kalau dia belum meninggal enak, mah gimana mah, masih kuat nggak mah? BA-an lain udah meninggal gimana? Nah, kalau ada yang paling, itu cuma 1, yang lain nggak kuat. Itu gimana? Fa'in kharajna, lamun nekat metu, tidak mematuhi wasiat. Wasiatnya ada berapa? Iya, ada berapa isi wasiatnya, nomenklaturnya? 1. Yang kedua, ada upah.
Yang mau tidak dipatuhi upahnya atau larangan keluarnya? Nah, ini harus dijawab ini masalahnya. Fa in kharajna, kalau melanggar ketentuan haul, tetap bertumpu pada 4 bulan 10 hari, fala junaha, memang itu aturan Allah. Sedangkan aturan suami tidak mengalahkan aturan Allah. Itu ya. Alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Yang jadi perkara gimana matangnya. Tuh. Gimana itu upahnya itu, diambil enggak itu? Nah, cara menjawabnya begini. Tidak pernah tahu para istri itu sampai enggak 4 bulan 10 hari. Apalagi setahun. Tidak pernah tahu, jalani aja sampai 4 bulan 10 hari. Maka sudah berhaklah atas matang itu. Tuh. Ternyata masih kuat, ya lanjutkan. Tapi tidak boleh membuat aturan sir kalau sudah lebih dari 4 bulan 10 hari. Tuh. Ternyata nggak kuat, ya nggak apa-apa. Tapi matang sudah diambil. Jadi tidak menolak sejak awal, tapi menolak setelah selesai batasan Allah. Maka matangnya diambil. Kalau enggak mah amit-amit ngatur-ngatur, tapi matanya diambil, itu sudah nggak boleh. Namanya materi apa? Materialis. Wallahu azizun. Suami memang berkuasa, tapi Allah aziz, lebih berkuasa lagi. Suami memang tahu yang terbaik untuk istrinya, tapi Allah lebih tahu ilmunya, namanya hakim. Ya. Nanti kita adakan kursus menulis wasiat bagi yang mau meninggal. Ya. Walil mutallaqati, dan bagi perempuan-perempuan yang sudah ditalak, itu mata'un. Ini mata'un juga tapi beda konsep. Yaitu nafkah pasca cerai, sekurang-kurangnya 3 haul, 3 masa bulannya. 3 bulan. Tapi ini diwajibkan oleh Islam, bukan pengadilan loh ini. Allah yang memantau ini ya. Jangan takut pengadilan, takutlah pada Allah. Walil mutallaqati, dan bagi para suami, para istri yang dicerai suaminya, baik cerai hidup ya, mata'un, maka memperoleh kesenangan bil ma'ruf, secara ma'ruf, dalam bentuk nafkah iddah. Bukan nafkah iddah. Haqqan 'alal muttaqin, mengikat secara hak kalau mau tetap dianggap bertakwa. Hanya suami yang tidak bertakwa yang menganiaya mantan istrinya, udah gitu doang tuh. Bener ya, wadah nakal kayak gini. Wadah nakal mepleret di mana? Pelorot di mana? Nakal juga kan macam-macamnya. Ada yang nakal karena suaminya. Kan banyak istri itu akhirnya mencoba mencari labuan baru karena teraniaya suaminya, ada kan. Dia ngirim SOS tiap malam, SOS pertolongan, karena suaminya jahat, pelit, bakhil. Kadzalika, nah ini yang penting. Demikianlah uraian panjang dari awal sampai akhir tadi, dari kemarin itu. Yubayyinu, Allah jelaskan secara tabyin, bayinat. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak perlu cari celah-celah lubang tikus, gamblang jelas. Lakum, untuk kalian, ayatihi, ayat-ayat Allah, la'allakum taqilun. Itu cuma bisa dicapai kalau akal kita sehat. Tuh. Bisa jalan ini aturan kalau akalnya sehat. Nah, mudah-mudahan besok bisa kita teruskan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.